ada tujuan hal baik yang di dalam yang diajarkan atau yang ada pada modul ini dapat kita terapkan untuk kegiatan anak didik kita. Berkaitan dengan hari ini yaitu agendanya pembukaan. Agenda seperti ini sesuai acaranya. Kita lanjut. Ini sasarannya capaian umum, capaian khusus. Saya lanjutkan langsung ke materi. Selama ini Bapak Ibu kita pernah melaksanakan yang kata-kata hukuman. Ada pertanyaan ini ya, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Ya. Ya. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Oke, berarti ini banyak setujunya ya daripada tidaknya ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tentang konsep kita yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita paradigma kita adalah kegiatan mengepalkan tangan. Bapak Ibu silakan kepalkan tangannya, semuanya yang kencang. Silakan ya. Ini ya, kepalkan tangan satu aja, salah satu. Kemudian ibu anggap isi di dalam kepala ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang paling berharga pada Bapak Ibu sekalian. Dan hal itu adalah merupakan privasi Bapak Ibu, ya, hal yang ada dalam genggaman Ibu. Terus yang dapat mengontrol diri dari itu semua kira-kira siapa? Diri sendiri apa teman sampean? Diri kita sendiri. Artinya, iya, waktu itu sesungguhnya yang mengontrol ini. Kita baca stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika waktu itu kadang timbul pada kita, nah iso ngomongin podo karo aku kan, ya kan? Dan kemudian yang sebenarnya adalah bagaimana seharusnya teori kontrol itu adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena orang itu pandangannya beda-beda, tidak boleh sama kayak seperti kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini ketika anak-anak berperilaku buruk itu merupakan kesalahan. Seharusnya teori kontrolnya apa? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau sekarang model berpikir menang. Kalau penghukum model berpikir itu kan menang kalah. Misalkan ketika kita merayu orang untuk membujuk orang untuk bisa mengikuti kemauan kita, pasti kita menang, dia yang kalah. Ini masih ada istilah menang kalah. Tapi teori kontrol kita yang kita gunakan adalah gimana caranya berpikir itu sama-sama menang, sama-sama diuntungkan. Kemudian di sini ada disiplin positif. Kita sambil duduk. Disiplin positif itu skemanya. Ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi sudah sampaikan. Kemudian semua perilaku ini memiliki tujuan. Ya, ini semua perilaku itu mempunyai tujuan. Bahwa A, B, L semuanya punya tujuan. Tujuannya siapa yang tahu? Ya dirinya sendiri, karena yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian model berpikir menang-menangan. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya adalah belajar. Karena disiplin itu adalah belajar, bukan hukuman. Jadi selama ini kita belajar bahwa disiplin harus mematuhi kedisiplinan. Karena disiplin itu identik dengan hukuman. Karena disiplin kerja, ternyata ya hukuman karena pekerjaan. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri yaitu murid-murid. Ini menurut Pak Sokrates dan Plato. Kita lanjut. Ternyata ada nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan yang disiplin positif di sekolah ini harus mengenal semuanya. Jadi jangan cenderung pada salah satu suku saja atau salah satu bangsa saja atau agama.
Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi semua orang ini mempunyai keyakinan nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Sebenarnya orang itu ada potensi baik semuanya kok. Tidak, meskipun di luar kelihatannya orang itu jahat jelek, nah, itu sebenarnya mempunyai potensi kebaikan sebenarnya. Tergantung lingkungan. Nah, itu dipengaruhi oleh terbang. Karena seperti itu kita. Nah, gimana caranya? Ada kebiasaan baik yang nanti bisa kita biarkan mereka kasih kesempatan dulu. Sebelumnya ada kontrak belajar. Kemudian bergotong royong. Nah, ini sudah kita ajarkan juga, dan kreatif. Ini kita laksanakan setiap Jumat atau Jumat kreatif gitu ya, di Jumat kreasi. Nah, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi dan restitusi. Baik, teori motivasi. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Jadi manusia itu ketika diterapkan sebuah kedisiplinan, ketika akan timbul apa yang akan terjadi, pertanyaan dalam dirinya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Apa yang akan terjadi jika saya tidak memakai seragam? Apa yang terjadi jika saya tidak membawa alat misalnya? Ini termasuk motivasi-motivasi yang datang dari eksternal, karena yang menyuruh membawa alat adalah sekolah atau bapak ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini motivasi eksternal juga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, aku goreng siji. Yang ketiga yaitu gimana caranya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bukan saya mendapatkan apa. Kalau dua ini kan yang nomor satu, aku kok mopo ya. Ini yang kedua, aku kok oleh opo. Jadi aku nanti gimana dan aku nanti dapat apa. Ini motivasi-motivasi perilaku manusia yang selama ini terjadi pada anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri. Jadi aku nanti kenal apa dan dapat apa. Seharusnya motivasi ini datangnya dari diri sendiri, dari internal kita, yaitu apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat bercakap dalam membuat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang namanya merdeka ini bukan hanya terlepas dari perintah orang, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sudah selesai, nggak selesai kita lanjutkan minggu depan. Berikut mulai penghargaan. Ternyata penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Loh, kok bisa ya? Penghargaan ini berlaku sama seperti hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi kita membujuk orang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk orang itu mampu memenuhi tujuan kita, ya kan? Maka kita kasih reward atau penghargaan. Itu mulai penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini ternyata mampu menurunkan kualitas. Jadi targetnya dengan setelah mencapai target wis seperti kemudian bentuk dari tadi model penghargaan tadi, ternyata penghargaan itu ada sisi baiknya dan ada sisi kurang baik juga. Terus bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau penghargaan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus untuk anak-anak kita yang mungkin berprestasi selama ini. Kalau mereka membuang sampah sembarangan kita marahi ya Bapak Ibu. Nah, tapi ketika mereka mengambil sampah, apakah sudah kita beri penghargaan? Apakah sudah kita kasih apresiasi? Wah, anak kita ini bunganya sudah
sudah diambil, terima kasih. Nah, ini ternyata jangan cuma kita mereka untuk ngambil, tapi ketika mereka mau melakukan juga kita perlu. Nah ini, tapi secara khusus, jangan di depan teman-temannya, artinya seperti itu. Misalkan anak ini kita kasih tugas, Bapak Ibu ya, kita kasih tugas, terus ternyata tugas itu yang baik hanya anak satu, yang tugasnya sempurna bagus ini hanya anak satu. Yang lain ini tetap kita hargai prosesnya. Kita cek misalkan di kelas ya, mereka itu prosesnya gimana. Yang kita hargai itu prosesnya, bukan sekedar hasilnya. Proses anak ini mengerjakan delok nek kertas buku nih orat-oratan bu salah bu bener bu ngoret-ngoret bu ini kayak gitu. Nah, yang kita hargai juga prosesnya mereka kalau mikir ini juga. Ini contoh pengakuan tentang apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, terus nilai kebajikannya saya empati besar sekali pada situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas. Misalnya kita ngomong sama anak kelas 5. Nah, kemarin saya perhatikan, perhatikan bahwa kamu ini Bapak sangat simpati kepada kamu karena kamu telah membantu anak-anak siswa baru untuk menunjukkan kamar mandi dan konsekuensi. Nah, ini ada kalimat, Bapak Ibu tentukan apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi ya. Contoh sih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta lanjut. Ternyata dari semuanya itu ada salah satu solusi yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ada istilah namanya restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu jalan tengah dari hukuman dan konsekuensi. Gimana caranya? Nah, caranya bagaimana? Ini kita kupas jam 11 nih. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, yang bahwa hukuman ini identik dengan di atas itu, kolom paling atas adalah identitas gagal. Identitas gagal ini diberi hukuman. Terus identitas sukses ini disiplin. Antara konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini sifatnya netral, bareng mengerjakan konsekuensinya ya dia netral. Tapi restitusi ini positif. Contoh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Tapi kalau restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian kita sampaikan Pak. Kalau nggak Senin ya Selasa besok. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Nanti kita praktek restitusi. Kita terapkan pada anak-anak kita. Ya, kalau konsekuensi dan hukuman sepertinya sekolah kita sudah melaksanakan. Ya Bu ya. Nggak bawa melanggar peraturan ini denda ini kan masuk konsekuensi ya Bu Lisa. Nah ini konsekuensi. Nah nanti restitusi, kita belajar restitusi bareng-bareng sama kita. Saya kira itu dulu Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang mengenai Bapak Ibu atau mungkin menyinggung Bapak Ibu, tapi niat kita adalah belajar bersama-sama. Sama Bapak Ibu, ketika saya belajar ini, saya juga, aku ini menungguin berbagai. Aku menungguin berbagai. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini belajar untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu saja waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, akan seorang guru seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman. Kemarin sudah kita isi bersama ya Bapak Ibu, apakah membersihkan
tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan hukuman atau konsekuensi? Kita jawab konsekuensi. Di situ adalah suatu pilihan bedanya. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, mereka merasa tidak nyaman, terpaksa, tidak nyaman untuk, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek, kalau konsekuensi jangka waktunya pendek. Tapi kalau hukuman, mereka merasa tidak nyaman itu dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau restitusi ini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, justru dia menjadi lebih kuat lagi. Terus restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam hati, lebih dari hati ke hati. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalkan anak melakukan dia nendang bola mengenai teman, pasti tindakannya itu bukan tanpa alasan, pasti ada alasan, entah itu sekedar bermain-main, apakah untuk menunjukkan bahwa dia mampu menendang bola, pasti mempunyai tujuan. Ini kita untuk mencari tahu bagaimana anak ini kebutuhannya apa. Kira-kira ada polisi dan nggak ada polisi, apakah Bapak itu tetap pakai helm? Tergantung siapa. Tergantung siapa ya? Ya karena di dalam hatinya alah orang helm pun selamat kan gitu. Iya, iya, Pak. Gitu. Kayak kalau kendaraan kita naik tol misalkan ya, ketika naik tol naik mobil nyetir, ini siapa? Kalau kita mengandalkan bangunan maupun duit ini kan gitu, kita mengandalkan apa duit kita kan gitu. Kalau nggak karakter yang kita punya potensi kita di sekolah ini, jangan perlu kita bikin hati. Ternyata sekolah kita ini punya potensi loh. Potensinya apa ya? Salah satunya ini kita mampu menggerakkan siswa dalam berbudaya positif. Ya, potensi ini meskipun kecil ya kita manfaatkan. Jangan terus kita tenggelam, nggak boleh. Potensi sekecil apapun di sekolah kita, kemampuan kita sekolah ya kita ambilkan. Kalau kita hanya mengandalkan fisik, bangunan, ya memang itu penting. Cuman jangan mengalahkan potensi-potensi yang ada. Berlaku untuk kita semua. Mungkin kalimatnya ini nanti bisa kita ganti. Contoh nanti ada contohnya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini. Terus yang berikutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini biar tidak ada diskriminasi, maka ini diterima di setiap kelompok. Dia mau gabung dengan kelompoknya si A. Kadang-kadang anak-anak itu murid kita masih sedikit, merasa bersalah anak-anak. Contohnya ini guru berbuat menghardik, menunjuk pasal hukum itu menghardik, menyakiti dan menyindir, ini termasuk menghukum. Kemudian guru ini membuat rasa bersalah terhadap anak, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begitu-begitu. Ibu kecewa kamu sudah melakukan itu. Jadi anak akhirnya mikir, ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tidak membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid?